guys, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku bakal jelasin tentang vertikal di CapCut. Nah, apa itu vertikal? Yaitu template dengan karakteristik atau kategori khusus tertentu, yang dimana dinilai dari tema template, jenis calon pengguna, gaya edit atau bentuk, waktu dan pemilihan material. Lalu, setiap template akan diberikan tag atau penanda khusus tersebut oleh sistem, bukan manusia. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat membuat template vertikal? Yang pertama, penggalian gaji mingguan yang lebih besar untuk level 3 ke atas. Yang kedua, lebih mudah direkomendasikan dan di-boost sistem, terutama vertikal yang belum populer. Lalu yang ketiga, diundang spesial menjadi kreator ahli, akses program bonus 2 mingguan, dengan hadiah sampai dengan $50 per kreator. Nah, diundang bila dianggap memiliki performa yang baik. Contohnya, rajin mengupload template vertikal setiap hari tanpa ada bolong. Lalu bagaimana sih cara menjadi kreator vertikal ahli? Yang pertama, konsisten dan buat sesuai arahan atau standar vertikal. Yang kedua, pastikan produksi template vertikal lebih banyak dibandingkan yang lain. Yang ketiga, perbanyak SABC template dalam seminggu. Maksud dari SABC template itu, untuk S itu harus mencapai 400k ekspor per template, untuk A template harus mencapai 100k ekspor per template, untuk B template itu harus mencapai 10k ekspor per template. Lalu yang keempat, ikuti event dan pusat tugas vertikal setiap harinya. Nah, di sini ada berbagai macam tema vertikal. Yang pertama ada travel atau perjalanan. Nah, maksudnya untuk tema travel itu, materi utama adalah foto atau video selama perjalanan. Untuk materinya, pengalaman perjalanan, pemandangan pariwisata, aktivitas tempat hiburan atau berwisata atau hangout. Jadi materinya kalian harus sesuaikan dengan tema travel ini. Maksudnya mentahan-mentahan atau foto videonya harus sesuai dengan hiburan, pariwisata atau yang lainnya. Nah, isi umumnya yang pertama harus mengandung pemandangan alam, perkotaan, pemandangan tempat wisata atau hiburan. Jadi materi inilah yang harus kalian pakai untuk tema travel. Yang kedua, aktivitas orang mengalami suatu hiburan atau olahraga ekstrim yang outdoor atau di luar, atau menonton konser, berselancar atau naik gunung. Jadi vertikal itu hanya menyesuaikan foto mentahan sesuai dengan tema yang kalian pilih. Lalu ada tema yang kedua yaitu vlog atau video blog. Nah, maksudnya untuk temanya itu video memiliki klip yang menunjukkan kehidupan sehari-hari, contohnya belajar dan gaya hidup sehari-hari, yang dirangkai baik gambar maupun video. Untuk materinya itu kegiatan sehari-hari atau kegiatan di rumah, kantor, belajar, pacaran, kegiatan liburan. Nah, untuk isi umumnya, yang pertama ada vlog yaitu fotolog, yaitu video montage atau jahitan gambar yang menangkap momen harian atau momen tertentu di mana gambar memiliki teks yang merekam momen saat ini. Maksudnya mungkin suasana hati atau deskripsi gambar. Lalu yang kedua, memiliki satu tema video atau foto. Maksudnya isi konten dan materinya tentang apa dan berkesinambungan layaknya dokumentasi agar bisa dianggap sebagai vlog atau vlog. Yang ketiga, collage video atau foto random yang memiliki tujuan khusus, contohnya monthly dump, monthly recap, dan day of my life. Nah, jadi kalian harus menyesuaikan juga foto mentahan atau materi sesuai dengan vlog. Oke, selanjutnya ada tema family atau keluarga. Nah, di sini untuk temanya itu contohnya seperti momen kumpul, harapan, ucapan terima kasih, tunjukkan anggota keluarga. Nah, untuk materinya itu kelompok usia atau gender campuran, bisa 2 atau lebih. Biasanya perbedaan usia akan besar. Jadi kalian harus mencari materi-materi yang sesuai dengan tema keluarga, contohnya ayah dan ibu. Nah, untuk isi umum tema yang kalian bikin, yang pertama ada mengucapkan terima kasih. Terima kasih ibu atau ayah, terutama pada hari ibu atau hari bapak. Yang kedua, memamerkan anggota keluarga, bangga dan keren. Yang ketiga, berbagi momen bersama di festival spesial seperti Idul Fitri atau Tahun Baru dan yang lainnya. Untuk tema spesial keluarga, tema keluarga akan dikelompokkan lagi berdasarkan tema materi dan isi. Di mana yang pertama ada tentang ayah, tentang ibu, tentang keluarga besar atau utuh, atau tentang saudara dan sepupu.
Jadi maksudnya kalian harus menyesuaikan materi foto yang sesuai dengan tema family. Contohnya tema yang kalian bikin itu harus mencakup ada ibu, ayah, dan anak, atau ayah dan ibu. Nah, jadi maksud dari tema family itu kalian cukup mencari foto mentahan yang sesuai dengan tema family, yang dimana mencakup ibu dan ayah dan anak, atau ibu dan anak saja. Oke, untuk catatannya, jika tidak ada gambar manusia yang nyata, tetapi teks menunjukkan anggota keluarga, itu perlu dilabel sebagai keluarga. Contohnya, lirik bisa menjadi indikator untuk keluarga mendefinisikan hubungan keluarga. Jadi, maksudnya kalian harus menyesuaikan kontennya itu hanya untuk keluarga gitu ya guys. Lalu selanjutnya ada tema couple atau pasangan romantis. Nah, yang pertama, di sini untuk temanya itu ekspresikan emosi pasangan menggoda, cinta, benci, menangis, rindu, kode kepada gebetan atau tarik ulur. Lalu untuk materinya itu gambar atau video dua orang atau satu jika sedang dalam situasi putus cinta atau jatuh cinta. Jadi maksudnya kalian harus mencari foto mentahan yang berpasangan. Nah, untuk isi umum yang ada di dalam tema template kalian itu, yang pertama harus ada teks atau lirik yang menunjukkan hubungan heteroseksual. Misalnya, aku tidak menginginkan siapapun kecuali kamu, aku ingin kita selamanya, atau kamu milikku. Yang kedua, ada aksi menunjukkan hubungan intim atau personal seperti berjalan dengan pasangan, janji sehidup semati selama sisa hidup, ekspresi cinta, menonton film bersama, berpelukan, mengirim bunga, mencium, menyentuh wajah, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, dekorasi yang berhubungan dengan hati atau love. Ketika satu atau dua orang muncul di bingkai dengan itu menunjukkan untuk mengungkapkan rasa cinta. Nah, untuk tema spesifik couple, template couple akan dikelompokkan lagi berdasarkan tema, materi, dan isi. Yang pertama ada tentang pasangan atau pacar, lalu pernikahan atau suami istri, lalu ada putus cinta dan patah hati, dan tentang gebetan atau crush. Untuk jomblo atau single itu bukanlah tema couple, jadi kalian harus sesuaikan dengan tema couple ya guys. Nah, di sini kalian cukup memakai aja foto-foto yang berpasangan, itu udah bisa masuk ke tema vertical couple. Jadi itulah yang dimaksud dengan vertical couple. Lalu di sini ada tema baby, bayi, atau bocil atau anak kecil. Nah, untuk temanya itu tunjukkan materi anak-anak dalam editan template kalian. Kita fokus kepada kelucuan dan kebagusan materinya. Untuk materinya itu, kalian harus mencari foto-foto mentahan anak usia 0-12 tahun, temanya hubungan dengan anak lucu. Lalu untuk isi umum dalam video yang kalian buat, yang pertama ada materi anak kecil sampai dengan SD untuk template jeduk-jeduk. Lalu yang kedua, tunjukkan anak kecil sebagai tema utama, atau spill atau kasih lihat anak kecil dan bocil kamu. Lalu yang ketiga, perubahan dan perbandingan bocah kecil seperti dulu dan sekarang, dan juga collab bocil. Nah, itulah yang disebut dengan tema baby. Jadi kalian cukup mencari foto-foto mentahan yang sesuai dengan tema baby. Selanjutnya ada tema game atau permainan video. Di sini untuk temanya itu ekspresikan kehebatan atau kelucuan saat bermain game, atau pamerkan skin atau pencapaian saat bermain game. Untuk materinya itu ada gambar atau video yang berisi rekaman gameplay atau game display saat di dalam permainan, lobby game, hasil pertandingan, win rate, dan lain sebagainya. Harus berupa rekaman atau gambaran game, atau lebih banyak video lebih baik. Nah, untuk isi umumnya itu yang pertama ada gameplay, video rekaman epic moments atau what the fuck moment, atau double kill atau funny moments, dan lain sebagainya. Berupa cuplikan video yang disertai dengan musik trending atau game yang paling populer di CapCut atau TikTok Indonesia, yaitu Mobile Legends dan Free Fire. Kalian harus mencari foto mentahan yang sesuai yang dipilih oleh CapCut. Yang kedua ada game display, yaitu memamerkan hero, skin, gestur, emote, atau hasil pertandingan atau win rate, rank, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada gaming tips dan tutorial, yaitu video atau foto yang berisi tips untuk mengajarkan permainan game untuk bermain lebih baik. Biasanya disertai dengan dubbing suara atau teks yang mengikuti setiap scan video. Lalu yang keempat, e-sport, yaitu semua foto atau video yang berhubungan dengan dunia e-sport di game Mobile Legends atau Free Fire. Nah, untuk tema spesifik gamenya itu di sini ada tentang gameplay, tentang game display, tentang tips dan tutorial, dan tentang e-sport.
Untuk gamenya itu ada dua, yaitu Mobile Legends dan Free Fire. Jadi kalian harus mencari foto-foto yang sesuai dengan game ini ya guys. Kalian hanya menyesuaikan materinya dengan tema yang udah kalian pilih. Kalian cukup mencari mentahan yang sesuai dengan tema game ini. Oke, selanjutnya ada tema celebrities. Maksudnya di sini ekspresikan rasa suka, kagum, penasaran terhadap selebritis tertentu. Tampilkan update terbaru tentang selebritis, acara TV, atau gosip entertainment. Nah, untuk materinya itu, gambar atau video yang berisi rekaman kegiatan selebritis, foto keluarga, vlog, cuplikan acara TV, infotainment, gosip, dan lain sebagainya. Lebih banyak video itu lebih menarik. Untuk isi umumnya itu, cuplikan video, beberapa cuplikan vlog atau podcast, konser dari video sosial media, selebritis, ataupun rekaman sendiri digabungkan dalam satu template. Yang kedua, foto selebritis favorit. Beberapa foto selebritis favorit dijadikan satu, maksudnya seleb crush, bisa berupa foto keluarga selebritis favorit. Yang ketiga, ada gosip selebritis, yaitu tampilkan gosip hangat selebritis dalam template. Yang keempat, update acara, menampilkan update terbaru dari acara TV atau drama atau sinetron. Misalnya episode ke-6 dari drama A baru saja dirilis. Nah, untuk tema spesifik selebritis itu, template selebritis akan dikelompokkan lagi berdasarkan isi dari negara asal selebritis yang digunakan. Untuk isinya itu tentang cuplikan vlog atau podcast atau konser, lalu tentang selebritis favorit atau crush, lalu tentang gosip selebritis, dan tentang update acara. Untuk negaranya itu kalian bisa pilih dari 3 negara, yaitu lokal atau Indonesia, yang kedua ada Korea, dan yang ketiga ada Amerika atau Hollywood. Pentingnya material harus berisi selebritis ya guys, jadi kalian harus mencari foto-foto artis. Jadi maksudnya kalian harus mencari foto-foto artis yang lagi populer. Lalu yang terakhir ada anime atau animasi. Untuk temanya itu, ekspresikan kehebatan atau kekerenan atau kelucuan dari karakter anime atau animasi tertentu. Atau tampilkan juga figur manusia atau benda atau alam yang telah dikonversikan menjadi bentuk gambar atau video animasi. Lalu materinya, gambar atau video yang berisi material anime, animasi atau manga atau komik atau stop motion populer atau hasil karya seni berupa figur manusia atau benda atau alam yang telah dikonversikan menjadi gambar atau video animasi. Untuk isi umumnya yang pertama ada animasi populer, maksudnya kalian harus mencari animasi di CapCut, yaitu anime atau manga atau komik yang telah populer di masyarakat, contohnya Naruto, AOT, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua gambar karya seni. Gambar karya seni berupa animasi keren atau gambar kartun yang dijadikan template. Yang ketiga stiker animasi, maksudnya menampilkan foto dari dunia nyata tetapi ditambahkan stiker bergerak dari animasi populer. Yang keempat, update anime atau komik, yaitu menampilkan update terbaru dari anime atau komik, misalnya episode ke-6 dari anime A baru saja dirilis. Untuk tema spesifiknya itu, yang pertama ada animasi populer, yang kedua ada gambar atau karya seni, lalu ada stiker animasi, dan tentang update anime atau komik. Untuk stylenya itu kalian bisa pilih manga, anime, kartun, komik, dan artwork. Jadi maksudnya kalian harus menyesuaikan materi foto dengan tema anime ini. Oke, jadi itulah yang disebut dengan vertikal. Jadi intinya untuk vertikal itu kalian hanya menyesuaikan foto atau video dengan tema vertikal yang kalian pilih. Untuk temanya itu ada baby, family, travel, vlog, couple, anime, game, dan celebrities. Dan itulah tema-tema yang bisa kalian pilih. Kalian bisa memilih satu tema atau kalian bisa juga memilih semua tema yang kalian bikin untuk template kalian. Jadi semakin banyak kalian ngupload konten vertikal, maka pasti kalian akan digaji dari tema-tema yang udah kalian pilih tersebut. Jadi jangan malas-malas ngupload konten ya guys. Oke, sampai situ dulu penjelasan vertikal dari aku. Untuk penjelasan lebih detailnya nanti aku bakal jelasin lagi di video selanjutnya. Oke, sebelum itu kalian jangan lupa join di AR Agency CapCut karena di sana ada hadiah menarik, contohnya ada hadiah handphone dan uang tunai jutaan rupiah. Oke guys, hanya begitu penjelasan dari aku. Kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video.